Dingin apa dingin ada dinginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana alhamdulillah dengan limpahan rahmat nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di rumah yang sangat mulia dalam rangka bersama-sama kita mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita dan meridhai apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini sebagai wasilah penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya mulai dulu sekarang hingga yaumul qiyamah. Kita sudah sampai halaman 164. Baris yang ke-10. Baris yang ke-11 dari atas. Itu pada kalimatnya syahadat. Telah berkata pengarang syahadat, bermula segala adab zikir yang tersebut ini, yaitu lazim bagi orang yang
berzikir dengan ikhtiar. Maka mungkin di situ ada kalimat tertinggal. Jadi ujian sini ada zikir yang sudah kita baca sebelumnya itu adalah adab yang wajib, yang lazim. Arti lazim itu pasti, artinya tidak wajib dilaksanakan. Itu adab bagi siapa? Bagi orang yang berzikir tetapi dengan ikhtiarnya. Artinya ya bagi yang mau bertadi, ya bagi yang mau bertadi, bagi pemula. Jadi bagi orang yang pemula di saat berzikir, adab-adab tersebut itu hendaklah dilaksanakan. Adab-adab yang sudah kita baca beberapa yang telah lalu. Kemudian adapun orang yang itu masih ketinggalan lah. Adapun orang yang tiada, nah itu sudah tiada baginya ikhtiar, maka yaitu tiada lazim baginya segala adab ini. Titik. Nah jadi adapun bagi orang yang tiada ikhtiar, artinya kadada ikhtiar berusaha, artinya kadada berzikir secara syariat, ya kan ikhtiar itu berusaha ya kita membaca. Nah hati kita berusaha mengingat Allah Ta'ala, lidah kita berusaha membaca zikir tersebut. Nah itu ikhtiar, artinya dengan usaha ikhtiar kita tadi. Nah adapun orang yang berzikir dengan tiada ikhtiar, ini sudah di puncak. Artinya apapun melihat, apapun mendengar, apapun yang dilakukan, apapun semuanya mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sudah ialah orang-orang yang di puncak, yang sudah berada di atas, melihat sesuatu ingat Allah. Apapun yang dikerjakan selalu zikir kepada Allah. Nah ini orang yang sudah di atas. Kalau kita nih ya mau bertadijahnya ya artinya mungkin tambah di saat berzikir la ilaha illallah, hati kita masih ke Allah. Nah itu kita mau bertadijah. Nah kalau orang yang sudah di atas, ialah orang wali Allah Ta'ala, ulama masyarihin, mereka walaupun kadang berzikir tapi hati mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu orang-orang yang berzikir dengan tidak ada ikhtiar. Kadang perlu berusaha, artinya tidak perlu berikhtiar. Mereka itu hati mereka selalu ingat dengan Allah. Jadi adab itu ada perlu bagi mereka yang sudah ada tidak ada ikhtiar. Nah artinya jadi kedudukannya masing-masing, makomnya masing-masing. Ya jadi ini bagi kita nggak mau berbagi, ya artinya tadi itu ya tadi. Ya, sudah dijelaskan beberapa kali dah yang namanya tadi ya tadi. Walaupun kita berzikir khusyuk benar, tapi ingat Allah Ta'ala mungkin masih ada lagi yang kita ingat. Kadang awam mengingat kepada Allah. Artinya apa? Masih ada ya hati kita mengingat nama selain Allah. Nah itu tandanya tanda bahwasanya kita tuh ingat kalau Allah tahu tak di saat berzikir tadi. Pokoknya hati kita ada ingat yang lain, nah berarti ingat kalau Allah.
Ya, apabila masih ada ingat lawan lain, berarti kita tuh lupa lawan Allah. Nah, kalau mereka yang sudah di atas, mereka ya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bagi mereka itu pada perlu ada telah lewat pada perlu. Nah, ada itu perlunya bagi orang yang berzikir itu disertai dengan ikhtiar. Artinya yang berusaha masih. Ya kayak ya kita nih ya hal ibadah ngalih mainan Allah apalagi kalau ibadah mungkin ya kali ini kita ya artinya apa jadi di saat jadi adab itu adab dalam berpikir itu sangat penting bagi kita tidak boleh tidak wajib kita laksanakan itu adab supaya menolong hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab-adab sudah kita baca. Kemudian ujar pengarang dan hanya saja adab mereka itu sifat mereka yang berpikir dengan tidak disertai ikhtiar. Nah, adab mereka apa? Yaitu taslim. Arti taslim yakni menerima. Taslim menerima bagi warid arti warid bagi barang yang datang daripada dzikir itu. Tetapi adab mereka yang berzikir dengan tidak disertai ikhtiar, mereka adabnya hanya taslim, menerima apa hasil atau faidah yang datang kepada mereka disebabkan berzikir itu. Jadi adab mereka hanya satu yaitu taslim. Artinya menunggu hasil daripada zikir yang dia baca tersebut. Jadi hasilnya menunggu hasilnya nah itu adab bagi mereka yang sudah berusaha tidak ada ikhtiar. Serta selain itu lagi mereka taslim disertai hubur hati semata-mata kepada Allah Ta'ala. Nah, lawan mereka hati mereka hubur hati hubur ingat lawan Allah Ta'ala. Nah, hati ingat lawan Allah Ta'ala dia yang lain dilupakan, yang lain dilupakan. Kenapa? Bila sudah lupa yang lain, otomatis ingat lawan Allah Ta'ala. Dan terkadang berlaku atas lidahnya orang yang tidak ikhtiar tadi adalah Allah atau la atau dikirnya kadang la ilaha illallah lagi. Nah, kalau kita mau bertadi tentang adab tadi dikirnya la ilaha illallah ya. Tapi kalau bagi mereka ada yang dikirnya Allah ada la ya. Artinya kalimat yang keluar dari lidah mereka sangat-sangat pendek, tapi mereka selalu ingat dengan Allah. Nah, kita yang mau belajar ini, panjang sudah. Akan ada ingat lagi. Hati kita. Tadi zahir kita berzikir la ilaha illallah, tapi hati kita memikirkan itu, memikirkan ini, memikirkan selain daripada Allah Ta'ala. Itu kita tenang mau bertadi. Atau kalimat dari lidah mereka yang keluar
atau ha atau hi macam-macam. Tapi mereka semuanya ya hati mereka selalu ingat dengan Allah Ta'ala. Atau suara dengan tiada huruf, bersuara tapi ada hurufnya. Ini luar biasa. Ya, artinya apa? Ya, tadi mereka dengan melihatnya sudah ingat kawan-kawan Allah, dengan mendengar sudah ingat kawan-kawan Allah. Apapun. Ya. Atau ia menggantar-gantar. Nah, kata awal dia mengeluarkan tapi hanya menggantar-gantar. Ya, menggantar-gantar. Kenapa dia menggantar-gantar? Karena Allah boleh atasnya zikir itu, karena zikir itu sudah menjadi darah daging dalam diri itu orang-orang. Karena zikir itu sudah menjadi darah daging, sampai kalau lagi mengeluarkan timbul menggantar-gantar. Ya, nah itu bagi orang yang sudah di atas derajat mereka, maqam mereka. Ya, nah itu malaikat tidak berbagi adab-adab yang kita baca itu ada lagi. Ya, itu bagi mereka. Adapun adab-adab sudah kita baca, nah itu bagi orang yang berpikir dengan masih ikhtiar, masih diusahakan. Artinya apa? Ya kita masih berusaha supaya kita itu wujud ingat kepada Allah. Ya, nah, ingat kepada Allah. Kan ya Allah. Ya. Sama kita baca Quran, baca Quran itu merasakan bendera lawan Allah Ta'ala. Nah itu membayang dalam hati menimbulkan itu, nah itu aneh. Ya, tadi kalau orang ini membaca Al-Quran itu seolah-olah ya bendera lawan Allah Ta'ala, munajat lawan Allah Ta'ala, ya asik. Ya asik. Ya ada ingat lagi. Ya ada menghitung itu. Kalau kita kan baca Quran, hendak aku baca Quran serius. Ya, hanya salah sudah menghayati berapa sisa ini. Ya, nah itu kita. Ya, nah itu artinya kita tuh masih belum merasa baca Al-Quran itu masih belum merasa bendera lawan Allah Ta'ala. Ya, nah. Awasnya kedua-dua bagiannya. Ya, nah itu apabila kita nangka itu, ya itu masih kita. Ya, padahal kita sudah membaca Al-Quran. Ya, nah membaca sholat itu juga kita masih kata-kata hati kita membayangkan. Ya, membayangkan Rasulullah, mengingatkan Rasulullah. Artinya apa ya? Kita mengingatkan Rasulullah, nang lainilah. Nah, ini sudah hati kita kawal, mengingatkan kawal, membayangkan di saat kita baca sholawat, kawal menghadirkan baginda Rasulullah. Ya, luar biasa. Ya, baca sholawat itu seolah-olah ini bersama-sama Rasulullah. Nah gitu, kita cari supaya kita merasakan, merasakan. Makanya di tanah pamulan ya tadi hilang yang lain. Kita akan baca sholawat yang lain, hilang hanya Rasulullah, Allah Ta'ala kita ingatkan. Itu yang lain. Dagangan kena dulu, urusan rumah tangga kena dulu, urusan macam-macam kena dulu. Ya, nah kita bayangkan, kita ingatkan dalam hati kita ini mainannya hati. Ya, hati ini kan dalam tahunya hanya diri kita masing-masing. Kalau sudah di saat kita baca Quran menghilangkan yang lain, ya, inya kawal, nah alhamdulillah. Peningkatan kita ya, jadi paling gagal ya jadi ada merasa uyuh, ada
kita baca Quran, ya ada tuyul yang masa padahal kalau dipandang secara zahir awak kita ini uyuh benar. Ya. Nah, apabila sudah kita tahu ada merasa uyuh di saat kita beramal ibadah baca Quran, kita beramal ibadah baca sholawat, awak kita ada merasa uyuh itu sudah ada peningkatan kita ada. Ya. Nah, tuh. Ya, artinya kita meningkatkan kualitas amal ibadah kita masing-masing. Habis. Kemudian yang perkara demikianlah disebutkan oleh Syekhuna wa Ustadzuna Al-Arif billahi ta'ala Sayyidi Syekh Sayyid Abdul Karim As-Samman Al-Madani di dalam kitabnya Nafahatul Ilahiyah fi kayfiyati sulukit thariqatil Muhammadiyah. Dan lagi beliau berkata di dalam kitab itu. Jadi ujar Sayyid Muhammad As-Samman Al-Madani, beliau mengatakan apa ujar ini? Wa qulu hadhil adabi talzamu dzakira bil lisani wa amma dzakiru bil qalbi fala yahtaju fi hadhil adabi bal ila fiyati sarirati amma siwallahi ta'ala. Yang artinya Ujar Syekh Al-Madani beliau mengatakan bermula segala adab zikir ini ujar Syekh lazim atau lazim pasti dilaksanakan itu adab bagi siapa? Bagi orang yang berzikir dengan lidah. Nah, lalu Sayyid Muhammad As-Samman Al-Madani menguatkan, memperjelas lagi bahwasanya adab-adab yang sudah kita baca itu ujian itu bagi siapa? Bagi orang yang berzikir dengan menggunakan lidahnya. Ya, lidah berzikir. Nah, hati ingat lawan Allah. Apabila lidah berzikir, nah itu perlu adab tadi. Adab yang tersebut itu ujar Sayyid Muhammad As-Samman Al-Madani. Dan adab pun orang yang berzikir dengan hati. Nah, adab pun orang berzikir dengan hati, artinya hatinya selalu ingat dengan Allah. Hatinya selalu ingat dengan Allah. Jadi apabila orang berzikir dengan hati, maka yaitu ujar Sayyid Muhammad As-Samman Al-Madani tidak berpendapat kepada segala adab zikir ini. Nah, adapun orang yang zikir dengan hati, artinya hatinya ingat dengan Allah, hatinya berzikir kepada Allah, itu tidak memerlukan adab tersebut ujar Sayyid Muhammad As-Samman Al-Madani. Kata-kata dulu adab tadi. Jadi adab itu pentingnya bagi siapa? Bagi orang yang berzikir dengan menggunakan lidahnya. Ya. Nah, apabila lidahnya berzikir, nah perlu adab tersebut dilaksanakan. Tapi kalau hatinya yang berzikir, ya, nah maka tidak perlu dengan adab tersebut. Ya, apabila orang hatinya selalu berzikir, selalu ingat kawan Allah. Kalau hati orang itu sudah selalu ingat dengan Allah, pasti gawiannya dalam 24 jam itu pasti selalu menghasilkan faedah, menghasilkan pahala. Itu tandanya kalau hati orang itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah itu apabila orang hati itu selalu ingat dengan Allah Ta'ala,
tidak akan mengerjakan ya jangankan maksiat yang tidak ada manfaatnya pun tidak akan ada kalau orang itu hatinya selalu ingat dengan Allah. Ya, nah artinya apa? Ya kita jangan sampai mengaku-ngaku aku nih hatiku ini selalu ingat lawan Allah, tapi sumpah yang ada ya nah jangan itu kada sesuai penderan lawan keadaan ya nah jangan itu tonton. Tapi kalau orang aku ini selalu ingat lawan Allah, biar alhamdulillah ya. Lalu sini ada selesainya, jangan mengiktiraf kita, jangan menyalahkan bahan ya kita husnuzon, kita berbaik sangka aja ya. Masih membaca aku nih hatiku ini selalu zikir kepada Allah ya. Nah tapi sini dia istilahnya kata anak alhamdulillah ya kurang sembahyang Jumat sini kada terlihat di masjid maka ya apa kita ya lah berdiam sini membaca aku nih selalu zikir kepada Allah tinggi jiwa ya lah sini ada sembahyang kita jangan mengiktiraf, jangan menggaduhi orang. Nah, itu tapi untuk diri kita ya kita jangan sampai wani-wani kepada aku ini selalu zikir kepada Allah 24 jam. Tapi kita masih ada menggawi ya jangankan masih ada menggawi dan dapat idahnya. Nah itu Tuhan hati kita untuk kita ini untuk kitanya. Jadi untuk kitanya jangan wani-wani kita berpada aku ini hati tinggi selalu zikrullah 24 jam. Tapi sedangkan kita masih ada mengerjakan yang tidak ada faedahnya, sama ada faedah dunia apalagi faedah akhirat. Ya, nah jangan wani-wani kita berpada ini untuk kitanya. Tapi kalau orang berpada aku ini hatiku ini selalu zikir kepada Allah 24 jam. Alhamdulillah biar nyawa dahan urun kawa ya ternyata si ada menggawi kemaksiatan misalnya nang pepada tadi menggawi kemaksiatan makanya apa kita jangan percaya jangan juga main ya apa nampak yang penting kita ya kita jangan menjadi orang dia nyulang dia ya hanya orang biar yang penting kita keluarga kita tanggung jawab kita jangan gawinan seperti itu ya. Tetapi puja jadi pada hendak kepada menyucikan hatinya daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau orang berzikir dengan hati itu kada perlu adab yang tersebut kada perlu cuma perlu menyucikan hatinya daripada barang yang selain daripada Allah Ta'ala, yang membersihkan mengosongkan hatinya dari sesuatu yang selain Allah Ta'ala ya yang selain Allah Ta'ala. Ya kalau orang-orang sudah sedangkan ini hatinya sudah berzikir kepada Allah selalu zikrullah ya ini kalau secara zahirnya apapun yang dikerjakan sini itu selalu jadi ibadah katanya secara zahir. Nah kita awal lihat ya nah jadi kalau orang itu dasar jujur hatinya selalu zikrullah Ta'ala 24 jam selalu zikrullah selalu ingat dengan Allah. Nah tanda zahirnya ya si itu kadada mengerjakan yang tidak ada faedahnya apa kita gali maksiat kepada baru ya kayak faedahnya ada kita gali di maksiat sebagainya. Nah itu kalau zikir dengan menggunakan hati
Nah itulah ujar Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Qadiyah Hasan Al-Madani, beliau mengatakan tidak kitab karangan beliau Nafahatul Ilahiyah. Ya. Wallahu hadi ila shawab. Nah ujar pengarang hanya kepada Allah Ta'ala adalah yang bisa memberikan hidayah kepada jalan yang benar. Artinya apa? Nah itu tujuan kita. Ya, setelah kita belajar ini ilmu, setelah kita belajar ini masalah adab-adab dikir, nah kita jangan lupa selalu minta kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada kita supaya kita awal menjalani jalan yang benar. Ya, artinya mudah-mudahan kita awal mengamalkan dengan ilmu apa yang kita pelajari. Ya, kan ilmu kan intinya setelah belajar itu kita amalkan. Intinya kan, ya intinya ilmu ada diamalkan, ya sama, ya sama kita. Ya, kenapa? Visi pohon menanam pohon berbuah, orang memakannya. Seorang ada, ya pohon visi pohon menanam pohon berbuah pohon, tapi nang memotiknya, nang memakannya kurang. Ya, nah itu sama. Ya, kita belajar ilmu. Ya, ketika ada amalan, nama amalannya kurang. Ya, kasihan kita karena kasihan. Ya, nah aja sekarang. Ya, setelah kita belajar, nah ada tuh amalan baru kita baca dikit 3 kali itu. Jangan 3 kali terus banyak amalkan, artinya gawi sesuai adab yang sudah kita pelajari. Ya, supaya apabila supaya apa kabar yang penting paling dulu sekali kita mengamalkan nang seperti nang adab-adab tersebut. Ya, supaya ya kita termasuk orang yang mengamalkan lawan ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian al-fasl salisu fi kaifiyatin dzikri. Artinya bermula pasal yang ketiga pada menyatakan kaifiyat dzikir. Nah ini memadahkan melajari kaifiyat tata cara berzikir. Nah kita membaca la ilaha illallah ngangkut kita uyang yang kepala ini. Nah ini kaifiyat ini kaifiyat nang kepala ya ada angka itu ini kayak jadi kita nang pengguyang itu ada caranya ya kayak ya nah kayak ujar jadi bermula kayak dzikir itu atas beberapa bagai arti bagai banyaknya beberapa macam. Jadi ujar Syekh Abdul Somad Al-Khalim tadi mengatakan kaifiyat itu banyak, beberapa macam, beberapa bagai, artinya beberapa macamnya banyak. Ya. Tetapi khusus di dalam kitab ini 3 kaifiyat. Nah, tapi ujar Syekh Abdul Somad pengarang mengatakan kaifiyat itu banyak. Tapi dalam kitab ini aku sebut hanya 3 macam. Ya. Artinya apa? Ya. Sidin ada menyalahkan kaifiyat yang lain. Nah 3 ini kenapa Sidin sebut? Ya. Inilah beliau belajar dari guru-guru Sidin. Ya. Ada yang menyalahkan orang. Nah artinya apa? Ya ini pelajaran bagi kita. Kita jangan suka menyalahkan orang. Jangan suka menyalahkan biar salah ini jangan. Ya. Tapi kita sendiri apa? Kita nang belajar ampun kita kayak apa? Ya lah. Tapi kita jangan menyalahkan. Apalagi misalnya memadahkan orang kafir. Benar. Apalagi memadahkan orang toksik.
Jangan mudah kita. Ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya itu yang penting ampun kita dan kita kuat. Ampun kita dan kita kuat. Ampun orang-orang salah. Ya. Ampun orang-orang salah. Yang penting ampun kita kuat. Nah, jadi dia sini ujar Syekh Abdul Samad Al-Falimani mengatakan kayak itu banyak ya. Banyak tata cara berzikir gitu. Nah, cuma sih disebutkan menjadi 3 macam ya. Artinya apa? Yang pertama, kita kaifiyat itu intinya bagaimana kita belajar, apalagi bagaimana kita dapat ijazah dari guru kita. Ya. Nah, ya tadi. Nah, bagaimana kita mendapatkan ijazah kaifiyat zikir tersebut? Ya. Nah, jadi kaifiyat yang kita belajar, apalagi ijazah itu ya sudah itu yang kita amalkan. Tapi orang lain beda pada apa kita, jangan disalahkan, jangan menyalahkan. Ya, jangan menyalahkan. Artinya apa? Ya tadi artinya beda pendapat. Mungkin sini belajar ya itu. Ya. Cuma untuk bagi kita jangan sampai melakukan kaifiyat itu dengan tanpa belajar. Itu tegas. Jangan tanpa belajar. Harus satu belajar. Ya Allah. Nah. Baik, kalau mau dulu di mesin ceramah. Ya, apa sini sembahyang belajar. Apabila sembahyang ada belajar, siapa gurunya? Ya syaitan. Ya, nah intinya apa? Kita tuh belajar intinya apapun yang kita tahu intinya belajar. Kemana belajar yang penting belajar. Ya. Nah, tapi kan kalau ujian besar bobot, apabila kita akan belajar, jadi gurunya mau kabar. Nah, gurunya nawa diperbaiki. Bagaimana kita mengetahui guru nawa mau kabar mengkawa diumpati? Nah, apabila guru itu pakai kitab tangan dibaca sendiri, nanti mau kabar. Apalagi kitab sudah pengarangnya wali Allah Ta'ala, ulama besar. Ya. Nah, itu tanda guru itu mau bagi kitab tangan dibaca sendiri. Ada guru itu menyampaikan kepada kita. Ya. Nah, kalau kita seingatan si jinnya, nah itu khawatir apa? Kayaknya jadi senangan manusia dia mahamul khata' manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa. Nengaran manusia pelupaan, biar alim kayak apa aja, biar IQ-nya kayak apa aja tingginya, pasti kadang-kadang ada nang lupa. Nang lupa itu berarti ilmu dari mana? Dari sini sendiri. Nah, itu nang ada muatan. Ya. Tapi kalau dari kitab, nah, ini kitabnya ada. Ya. Nah, ada banyak palang. Yaitu yang disebutkan oleh Syekhuna wa Ustadzuna al-Aqrab wa biladuna al-Aqrab al-Arifillah Sayyid Syekh Sayyid Muhammad As-Samman di dalam kitabnya yang bernama Nafahatul Ilahiyah, yaitu kaifiyat yang pertama. Nah, ujar Syekh Abdul Samad Al-Falimani mengatakan 3/3 kaifiyat itu disebut sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhuna, guru kami, wa ustadzuna, dan guru kami. Nah, artinya apa? Nang sidin pada 3 macam ini nang sidin ambil dari guru sidin. Siapa guru sidin? Itu Sayyid Syekh Muhammad As-Samman Al-Madani, walinya Allah Ta'ala. Ya. Nang mana Sayyid Syekh Muhammad As-Samman Al-Madani ini
anakannya di dalam kitab karangan sendiri yang bernama Nafahatul Wilayah. Ya, itu karangan Syekh Muhammad Hasan Al-Madani. Apa kaifiat yang pertama? Bahwa nah ini caranya, ya, cara berzikir, kaifiat berzikir yang pertama. Bahwa duduk ia menghadap kiblat. Nah ini duduknya menghadap kiblat seperti duduk di dalam sembahyang. Nah, jalan. Jadi duduknya menghadap kiblat satu. Kemudian cara duduknya seperti duduk di dalam sembahyang. Artinya apa? Duduk dalam sembahyang kita tak duduk dalam sembahyang yang sunatnya ada dua macam. Duduk iftirosh, duduk tawarruk. Kita paham? Iftirosh atau tawarruk. Nah, kemudian duduk itu pilihnya iftirosh atau tawarruk. Nah, kemudian dia bersokol ya, duduk ya antara dua sujud, ya duduk iftirosh. Nah itu penguatan, ya punya Gusopol memperjelas kan kalau kata saya sama duduk dalam sembahyang, duduk dalam sembahyang yang sunat dua macam ya, iftirosh itu duduk antara dua sujud, duduk tertawa, ya atau duduk tawarruk, duduk akhir-akhir. Ya, nah itu dua bentuk. Nah, ujar Gusopol memperjelas, ya, di sini membahas masalah nasyid. Ujar sini apa? Duduknya berkalepoh, ujar sini. Nah, itu berkalepoh. Ya, nah, ya kayak ini duduk sembahyang iftirosh atau tawarruk. Nah, itu duduknya. Ya. Kemudian dan menaikkan ia yang berzikir dengan lafaz la ilaha itu daripada atas pusatnya. Ya, nah jadi setelah duduknya menghadap kiblat, kemudian duduknya seperti duduk sembahyang. Kemudian yang mulai membaca zikir la ilaha illallah. Nah pada waktu mulai la ilaha itu ujar sini inya menaikkan dari atas pusat. Jadi pada waktu la ilaha, nah jadi ini kepala tundukkan arah ke pusat. Pada waktu la ilaha, nah sampai naik ke atas, ya, nah itu pada kalimat la ilaha, ya. Kemudian setelah itu, ya, padahal niatkan dengan la ilaha itu menafikan, arti menafikan, menghilangkan, meniadakan akan barang yang lain daripada Allah Ta'ala, daripada hatinya. Nah jadi gerakan kepalanya mulai pusat menaikkan ke atas, tapi hatinya di saat mengucap la ilaha itu, ya selain Allah hilangkan. Kan la ilaha kalau makna secara lughatul arabiyahnya tidak ada Tuhan. Ya, jadi nang diingatakan dalam hati hanya Allah, nang selain Allah hilangkan, nafiakan, hilangkan, buang. Ya, buang pada kalimat la ilaha, buang. Nang selain Allah hilangkan, jangan ada ingat dalam hati. Itu pada kalimat la ilaha, ya. Kemudian dan diniatkan dengan illallah itu menyampaikan akan dia illallah tadi kepada hatinya, yakni kepada hati sanubari. Ya. Nah, kemudian pada kalimat illallah, ya, nah ujar sini
pada kalimat illallah ialah sampaikan, masukkan ujar kita, masukkan dalam hati sanubari kita, hati sanubari jangan hati zohir, hati sanubari yang jantung. Nah, itu hati sanubari masukkan dan situ ya apa masukkan illallah, Allah masukkan. Jadi pada kalimat la ilaha buang selain Allah, jangan diingatkan selain Allah. Pada kalimat illallah, nah Allah masukkan dalam hati. Jadi hati kita hanya berisikan Allah, ingat dengan Allah. Jadi lidah ingat dengan Allah, hati isinya Allah. Nah itu caranya. Kemudian gerak kepalanya pada awalnya kan hanya la ilaha ya illallahnya kayak apa? Nah ujar sini padahal memalukkan kepalanya kepada pihak kiri dengan illallah ya. Dengan memalukkan kepalanya kepada pihak kiri dengan illallah. Jadi la ilaha illallah ya la ilaha illallah. Nah, palungkan pukul ya illallah. Nah sudah Allah palungkan ya. Padahal memalungkan kepalanya ya kepala jadi pukul buyur ya lah kadang turunnya ya lah kan pokok pecah-pecahnya apalagi kan baca ya lah nah itu malu-malu makanya kata-katanya memalukan apa hak buyur kepala kemana arah jantung ya hati sanubari. Nah pada saat itu ya hati kita Allah yang kita masalahkan ya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyaman kan? Cuma ya tadi kan ini kawan diamalkan ya cukup nang dikit nang 3 kali setelah kita sembahyang ya yakin dikit nang la ilaha illallah, la illallah 3 kali ya kita dikit-dikit musik ya lah mana kan gerakan dia ngaling canggung kita biasa ya lah ya lah pusat ya lah kalau namanya ya pada anak iya pada paling ada nang dikir kita langsung bayar nang segala kita nang istighfar ya Allah ya Allah ya Allah ya Fatimah la ilaha illallah, la ilaha illallah ya itu kan 5 kali ya 3 kali namanya. Ya tadi duduknya menghadap kiblat, duduknya seperti duduk sembahyang pada waktu membaca la ilaha illallah tadi. Nah ya dia mulai pusat naik ke atas, kemudian illallah angkat ke bawah. Ya itu ya. Masalah yang mamanya itu sama saja dia lah. Pokoknya apabila la ilaha wa nang selain Allah hilangkan. Apabila illallah Allah masukkan dalam hati. Makanya sebagian pasti apabila dikir itu kait-kait bila nafi diambilkan kesimpulan apabila illallah pasti di sini kaki ini. Ya lah. Kasih kesimpulannya ada pemulanya itu barang-barang ada kasih ini ya. Jadi kalau belum ambil dari dulu ya ada kasih ini ke atas ya la ilaha illallah, la ilaha illallah,
sama intinya la wa qul la ilaha huwa, selain Allah huwa. Karena kita mengatakan tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan. Ya lawannya lain uang sebenarnya. Ya, illallah masukkan Allah. Jadi nak ada Allah, nak ada Tuhan pun hanya Allah. Itu masukkan Allah. Ya. Nah, semuanya jadi apalagi yang kita dikir nasyid itu semuanya intinya ialah apabila illallah pasti sudah selesai. Ya, gampang laju ya. Jadi intinya Allah yang menyatakan yang dimasukkan dalam hati kita ini adalah Allah. Nah itu kayak yang pertama sendiri. Jadi hadirkan, saya hadirkan akan maknanya itu di dalamnya hati. Ya. Pada waktu kita membaca la ilaha illallah ya maknanya yang arti daripada la ilaha illallah kan macam-macam. Ya la ma'budu bihaqqin illallah tentang kemuliaan. Ya, artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hendak benaik ya la maqsuda illallah, hendak lagi benaik la mawjuda illallah, hendak lagi naik la masyhuda illallah. Ya lah, terus bila la masyhuda illallah sudah pada. Ya, apapun yang dilihat hanya Allah semuanya. Ya, apapun yang dilihat lagi talihan ini itu apa semuanya ya nampak mazharnya Allah Taala. Ya, ini jadi masalah tauhid keyakinan hati. Ya, nah, ini keyakinan hati artinya apabila keyakinan hati itu jangan dipendek di sembarang tempat. Jangan pendek di sebarang tempat. Kalau dulu kan di bang-bangan yang dibahas kisah manfaat itu salah tempatnya. Ya, jadi itu ya itu main-mainnya hati. Ya cuma itu tingkatannya masing-masing. Ya, nah kita ini masih kedudukan kita di mana masih di lama mudakah atau lama maksudakah atau lama mudakah atau lama masyhudakah. Itu kan makam kita masing-masing. Artinya dengan zahir kita masing-masing. Ya, apa ya tadi lama muda lawan lama maksudnya jadi lama maksud. Ya, pokoknya kalau lama muda ini kan kalau secara fikihnya lama muda ini hanya melaksanakan wajib. Nah, sembahyang yang wajibnya, puasa yang wajibnya itu lama muda. Ya, kalau lama muda itu semua ibadah yang wajib yang sunnah tidak dikerjakan. Kenapa? Karena lama sunnah yang hanya dituju yang dimaksud hanya Allah. Tujuan waktu hidup ini adalah Allah. Ya, jadi apa? Sidi dagang untuk Allah. Napa? Dan sidi dagang hasilnya untuk agama Allah. Sidi dagang, sidi begawi, pokoknya untuk semuanya menjadi Allah tujuannya. Ya, itu kalau syariat fikihnya. Ya, apalagi la maujuda illallah. Ya lah. Nah kalau la maujuda illallah ada lagi pikiran dunia itu ada di pikiran lagi. Ya, sudah di dunia itu ada di pikiran lagi. Adik-adik pikiran kadang di otak di jalan, tapi di pikiran ada. Ya. Nah itu la maujuda la masyhuda illallah. Ini sudah dengan di tempat khalwat jalan-jalan uzlah beribadah di kamar salawat dengan syekh Rabi Mursyid ila masyhuda. Karena ada hal-hal apabila keluar ya macam-macam yang mahijab jawan Allah Taala. Ya, macam-macam. Ya, semuanya tadi ya sudah lama sudah apa di rumah aja lagi. Ya, ini kalau dalam syariatnya ya artinya apa? Jangan pokoknya kita ini harus
yang beberapa aku sudah lama sudah Allah, tapi masih keluar pedagang masih, bocah masih, iyalah. Tapi aku lama la ilaha illallah masyhur Allah. Nah itu ada sesuai dengan keadaan. Ya, jadi kita itu sesuaikan dengan keadaan. Jadi paling nggak ya lama muda illallah ini kita sudah untung. Ya, lama muda illallah kita sudah untung dah. Kenapa? Jadi bikinnya nang buat digawi, nang haram ditinggalkan. Ya, untung dah. Ya lah, sesuai dengan kita makna la ilaha illallah lama muda illallah dengan zahir syariat kita sesuai. Ya, nah kita apa? Ya kita harus tahu diri dua lah. Jangan nang ya aku sudah dalam juga Allah sudah ya. Nah itu kalau syariatnya sesuai ya. Artinya jangan berpendek yang masih aku ini sudah lama sudah Allah tapi masih dia mencari duit. Ya, bujur dia belajar ilmu tapi duit dicari. Ya, nah itu kata sesuai ya, bujur dia hati tahu aja tapi zahirnya harus sesuaikan ya, itu harus sesuaikan. Jangan sampai kita la ilaha illallah masyhur illallah salah orang batianan. Nah, ya, hati kita sesuai ya. Kemudian Yazidin dan kaifiyat yang kedua, nah mungkin sampai di sini dulu yang dapat sampaikan. Kurang lebih mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di rumah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita dan meridhai apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di rumah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan dengan hidupnya berkumpul kita di rumah ini di majlis ini, mudah-mudahan keimanan kita menjadi iman yang sempurna, keislaman kita menjadi agama Islam yang sempurna, dan mudah-mudahan kita harapkan yaitu matinya kita nanti dan mati membawa iman yang sempurna, mati dalam keadaan melaksanakan agama Islam yang sempurna, mati dalam keadaan taubat atau bersih daripada semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mati dalam keadaan khatimah masuk syurga berbagi hisab bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala alihi wasallam salihun wa ila rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi suratil Fatihah.